Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Haidafu penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 pria terkemuka dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 pria luar biasa kami. Itu jatuh keluar dari Chen Ping. Chen Ping itu tidak peduli di negara bagian mana dia berada. Tidak mungkin dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa. Jika bukan beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita, lalu siapakah itu? Tanda tanya petik 2, dan putri rubah di antara kalian telah mengikuti Chen Ping, beraninya kalian mengatakan bahwa bukan kalian yang membantunya melakukannya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang Raja Iblis berwajah seribu dengan bingung. The Lion King sangat menyadari kekuatan dari 5 orang luar biasa ini, meski kelima orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka pasti yang terbaik di antara generasi muda. Sangat mustahil bagi Chen Ping sendiri untuk membunuh 5 orang luar biasa itu. Tapi mereka tidak membantu Chen Ping membunuh siapapun. Melihat ekspresi Lion King, Haidafu semakin yakin bahwa Lion King dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Huff, kamu berani mengambil tanggung jawab. Apakah kamu para orc hanya malu dan takut untuk mengakuinya? Haidafu mendengus dingin. Master Sekte Hai, kami tidak membantu Chen Ping membunuh 5 pahlawan. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini. Jika Chen Ping jatuh dari tubuhnya, dapatkah dia melihat kita membantunya membunuh orang? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Raja Iblis berwajah seribu membantah dengan penuh semangat. Haidafu ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo mendahuluinya dengan mengatakan, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, maka kami akan menangkap Chen Ping dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung. Dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Pemimpin Sekte Luo mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani berkata apa-apa. Melihat Raja Singa berhenti bicara, Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka. Di depan adalah lembah binatang spiritual, kami akan segera sampai di sana. Bai Qian melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Chen Ping dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Chen Ping sedikit menyesal, jadi sebaiknya dia naik perahu terbang Jiyun. Sekarang Chen Ping hanya berharap berhasil mendapatkan binatang badak. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di lembah binatang roh. Ketika Chen Ping melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang roh, dia tercengang. Chen Ping merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Di sini, ternyata di sini. Chen Ping tiba-tiba berteriak. Ini adalah gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa saat itu. Chen Ping tidak mengetahui bahwa ini adalah dunia surga dan manusia. Saya tidak menyangka tempat ini milik Gunung Tianmo. Saat itu, iblis jahat muncul dan membuat Chen Ping kembali ke dunia sekuler. Tampaknya iblis yin ada di Gunung Iblis Surgawi, mungkin iblis angin dan iblis darah juga ada di Gunung Iblis Surgawi. Bagaimanapun, Gunung Iblis Surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia para dewa dan manusia. Anda tidak akan diburu di sini. Chen Ping, apakah kamu pernah ke lembah binatang roh? Bai Qian mendengar teriakan Chen Ping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Bai Qian. Namun Bai Qian dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, saya ingat, Anda pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari situ adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Jika Anda mendapatkan busur Raja Dewa,
Anda pasti pernah ke sini. Puncak gunung itu, aku hampir lupa. Di bawah puncak gunung itu ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang spiritual. Lihatlah lingkungan di lembah binatang spiritual, tapi ini berbeda dengan lembah orang mati. Chen Ping melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melewatinya. Dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Keheningan mati. Siapa yang bisa memikirkan tempat yang begitu indah, berjalan jauh di dalam kedalaman, akan menjadi lembah roh mati, sebuah karya. Dan ada banyak bangunan di lembah itu, semua jenis monster itu damai. Lingbis Valley ini sangat bagus. Aku tidak mengharapkan pria kasar Raja Singa untuk mengelola tempat yang begitu bagus. Fire Fang melihat Lingbis Valley, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Itu karena Raja Singa memiliki temperamen kasar sehingga dapat mengelola orc ini. Bai Qian tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Bai Qian, Chen Ping juga tahu apa yang dia maksud. Setiap kelompok etnis kurang arus. Ini adalah kebaikan dan bukan kekayaan yang sangat. Petik 2. Siapa kamu? Ketika Chen Ping perlahan jatuh, beberapa figur tiba-tiba muncul, dan bertanya dengan serius. Siapa yang dikelola lembah bis spiritual Anda sekarang? Bocah tua Raja Singa ada di sana. Huo Feng bertanya kepada beberapa orang. Pada saat ini, napas orang dalam posisi itu, setelah semua, ketika Raja Singa melihat Fire Phoenix, dia mengangguk kepalanya. Dia dulu diintimidasi oleh Huo Feng. Sekarang setelah orang-orang kecil dari Raja Singa, Fire Phoenix secara alami memiliki semacam keunggulan. Namun, Huo Feng sekarang dalam kombinasi, dan penjaga binatang rohani ini tidak mengenal Huo Feng. Beberapa orang melihat kecocokan kecil Huo Feng, dan mereka menutup mulut mereka dan menyebut Raja Singa mereka sebagai bocah tua itu, dan mereka tidak mau. Di mana gadis berbulu, berani memanggil kami Raja Singa, ini untuk menemukan kematian. Berbicara, beberapa orang akan bekerja di Huo Feng. Kali ini Anda bisa membuat Huo Feng membuat rambut. Ketika Bai Qian ada di samping, dia segera mengerutkan kening, hentikan tanganmu. Beberapa orang yang tidak tahu bagaimana mati. Nafas tubuh Bai Qian sedikit terbuka, yang secara langsung membuat para penjaga ini pucat, berlutut di tanah dengan satu lutut. Beberapa penjaga penuh dengan kepanikan, dan mereka bingung. Saya seorang Ratu Rubah, Raja Singa Anda tidak ada di sana. Siapa yang mengelola lembah binatang buas spiritual dan membiarkannya keluar, kata Bai Qianliang. Tuan Kaisar Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tuan Raja Singa kami tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang roh. Kami akan segera melaporkannya. Para penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Bai Qian adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Penjaga kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat, dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di depan Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Kaisar Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya melewatkan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua yang memimpin berkata kepada Bai Qian dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Bai Qian, meskipun Bai Qian bukan pemimpin langsung mereka. Status Bai Qian di suku Orc tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. Kamu adalah tetua sekte. Apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual ini sekarang? Bai Qian bertanya. Tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Kaisar Rubah. Yang lebih tua bertanya, ini bukan masalah besar, karena Raja Singa tidak ada di sini, biarku beritahu, aku membutuhkan salah satu monster telekinesismu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku.
Bai Qian berkata dengan lugas. Mendengar kata-kata Bai Qian, ekspresi sesepuh sekte itu berubah dengan jelas dan dia terlihat sangat malu. Apa? Aku ingin kamu memiliki monster telekinesis, tapi kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Aku bahkan tidak punya wajah sama sekali. Bai Qian sedikit marah. Melihat Bai Qian menjadi marah, sekte yang lebih tua buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Kaisar Rubah, bukan karena kami tidak mau memberi, tetapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan Raja Singa tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Apa rahasianya? Kurasa aku hanya tidak mau memberikannya. Bahkan jika Lion King ada di sini dan aku meminta binatang telekinesis darinya, dia tidak akan berani menolak. Bai Qian berteriak dengan marah. Tuan Kaisar Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu, kata sesepuh sekte dengan cemas. Bai Qian hendak terus memarahi, tetapi Chen Ping berkata, Penatua Zong, apakah Anda memiliki rahasia di lembah binatang roh? Jika mau, Anda dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kami dapat membantu, kami pasti akan membantu. Tetua Zong melirik ke arah Chen Ping dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu siapa Chen Ping. Bai Qian menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, ini adalah Tuan Chen, orang yang kalian para Raja Singa akan tundukkan kepala ketika mereka melihatnya. Ini adalah Putra Naga. Saat Bai Qian memperkenalkan, Chen Ping juga diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Chen Ping, Penatua Zong dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, Tuan Chen, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang roh. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping adalah putra naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Chen Ping dan yang lainnya ke lembah binatang roh. Sepertinya identitasmu sebagai putra naga cukup berguna. Selama ini, kamu tidak memintaku untuk masuk dan duduk bersamamu meskipun identitasku. Bai Qian mengikuti Chen Ping dengan sedikit ketidakpuasan. Chen Ping tersenyum ringan, jika saya punya waktu, saya akan bergabung dengan Anda untuk menjadikan garis keturunan Anda mulia. Bai Qian tersenyum, ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, aku bercanda, jangan membuat masalah. Chen Ping buru-buru menjauh dari Bai Qian. Huo Feng berjalan ke arah Bai Qian sambil tersenyum dan berkata, Putri Rubah, ini hampir selesai. Kamu harus memeras tuannya hingga kering. Tuannya tidak bersamaku selama ini. Huo Feng, kamu cemburu. Hahaha, Bai Qian tertawa terbahak-bahak. Tetua sekte mendorong mundur yang lain, dan dia membawa Chen Ping dan mereka bertiga melewati lapisan bangunan di lembah binatang roh dan menuju ke kedalaman lembah binatang roh. Saat Chen Ping dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang roh mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. Elder Zong, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang roh. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati? Bai Qian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte itu. Tuan Kaisar Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang badak itu. Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Chen Ping dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya benar-benar lenyap. Di lembah di depan Chen Ping dan yang lainnya, ada lapisan putih. Ini semua adalah kerangka. Namun, di atas tulang putih tersebut, banyak terdapat bangkai hewan tergeletak, sepertinya baru saja mati. Ketika Bai Qian melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Kaisar Rubah, hewan badak yang Anda cari ada di sini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
Hewan badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte tanpa daya. Pada saat ini, Baikian tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bermaksud nakal. Chen Ping mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Bagus sekali, kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Saya tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Baikian dan yang lainnya terdiam, sesepuh Zong melanjutkan. Apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang rohmu? Huo Feng bertanya.